Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gue bakal buatin video requestan Final Battle terbaik di era Reiwa. Nanti gue urutkan tuh dari yang paling jeleknya sampai yang paling bagusnya. Jadi ini 6-6-nya tuh bukan terbaik ya. Bukan kayak konten 5 series Ultraman terbaik sepanjang masa. Yaitu nomor 5-nya terbaik tapi nomor 5. Tapi kalau yang ini 6-6-nya masuk ya karena cuma 6. Jadi ada yang jeleknya juga tuh. Di sini yang gue nilai tentunya dari berantemnya ya. Dan tentu saja dengan unsur-unsur pendukungnya. Kayak ceritanya gimana, musiknya, dan lain-lainnya. Dan langsung aja ini dia listnya. Oke, di nomor 6 kalian udah bisa nebak lah ya. Pasti yang terakhir ini Ultraman Taiga. Iya, apa coba ini final battle-nya? Kondisi dunia mau kiamat tapi normal-normal aja tuh. Gak ada tuh vibes dunia mau kiamatnya. Desain dari final boss-nya juga terbilang biasa aja. Terus di situ juga ada Toregia tuh, yang lagi-lagi ya seperti biasanya dia ngerusuh di situ tapi nggak mati. Emang ini final battle paling gaje sih, nggak jelas tujuannya apa di situ. Karena emang Taiga ini the real tamatnya itu di move ya. Makanya final episodenya tuh juga nggak jelas tujuannya apa. Tapi seharusnya buatlah pertarungan yang epic. Makanya final battle-nya Ultraman Taiga gue letak di nomor terakhir. Tapi sebenarnya hal yang sangat wajar, kenapa Taiga bisa ada di nomor terakhir. Final battle yang terbilang jelek, ya sesimpel karena ini cuma fanmade. Jadi gua pun nggak mau terlalu banyak protes ya. Fanmade dengan kualitas kayak gini, ya it's okay lah. Meskipun kalau dibandingkan dengan Ultraman resmi ini jauh. Jadi gua harap kalian ngerti kenapa Taiga ada di nomor terakhir. Selanjutnya di nomor 5, gue masukin final battle dari Ultraman Decker. Penggambaran dunia mau kiamatnya ya masih oke. Fighting di awal malah menurut gue bagus, epic juga ini malah. Cuma setelah itu pertarungan Decker sama Mother Spear biasa-biasa aja. Sampai mengalahkan Mother Spear itu juga biasa-biasa aja. Padahal desain final bossnya wah keren lah. Takesue nggak belajar gitu dari kesalahannya di Ultraman RB. Ultraman RB itu kan final battle-nya juga biasa aja. Ya masa di Decker biasa-biasa lagi. Kenapa final battle-nya gue bilang biasa? Pertama nggak ada sinematografi yang menarik di mata. Udah gitu juga musik yang digunakan malah openingnya yang dimana ini nggak cocok sama sekali untuk berantem. Lagunya enak tapi ini lagu orang senam. Ditambah lagi dari segi ceritanya, ya terlalu banyak hal yang dipaksakan. Gue ambil satu contoh aja. Trigger ngasih kekuatan Eternity Core ke Kanata. Kenapa dia malah mengambilnya dari inti Mother Spear? Why, padahal itu ya kalian lihat aja. Eternity Core-nya ada di mana-mana, tinggal ambil. Kenapa dia harus sampai mengorbankan diri? Jadi peringkat 6 sama 5 bukan karena mereka yang terbaik, cuma emang karena ada 6 seri saja. Dan sebagai tambahan juga sih ya, kualitas dari Ultraman Decker itu udah mulai downgrade di episode 23. Pertarungan Mother Spear lawan Trigger yang kena skip, terus debut Mother Spear di bumi juga nggak berasa apa-apa. Kematian Agams yang sia-sia atau konyol, terlalu dipaksakan dia mati di situ. Dan puncaknya di episode 25 yang berantemnya biasa-biasa aja. Jujur gue kecewa sama series ini, karena dari awal menurut gue udah bagus, tapi ternyata gue malah kecewa di final arc-nya. Selanjutnya nomor 4, gue bakal masukin Ultraman Trigger. Nah kalau yang ini udah masuk ke arah yang baik lah. Trigger ini kebalikan dari Decker ya. Kalau Decker itu epicnya di awal, nah kalau Trigger ini justru di akhir. Di awal menurut gue sih biasa-biasa aja ya. Termasuk waktu kemunculan Trigger Truth, nggak ada scene-scene yang epic menurut gue di situ. Tapi masuk ke bagian akhirnya, nah di situ tuh baru terasa bagus. Dari segi ceritanya ada kekurangan, yaitu di bagian anak-anak yang ngasih semangat. Itu anak-anak di situ terlalu sedikit. Mungkin niatnya di sini dijadiin kayak Ultraman 3, yang bocil-bocil juga ngasih kekuatan kepada 3. Tapi masalahnya kan di 3 itu satu dunia dan yang dimunculin juga sekampung tuh bocil-bocilnya. Sedangkan di sini cuma beberapa anak doang, ya kurang sih. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Setidaknya cuma itu aja yang dipaksakan. Nggak kayak Decker tadi yang menurut gue terlalu banyak. Selanjutnya, nomor 3, gue akan masukkan Ultraman Arc. Pertarungan Arc melawan Sweet itu sangat-sangat epic. Sinematografinya juga menarik di mata. Kalau gue bilangnya sih, nggak monoton gitu. Apalagi untuk bagian kosennya, siapa sangka tuh. Di situ Arc kosen sampai keliling dunia. Ya ini absolut cinema sih. Terus untuk pemilihan musiknya ya, background musiknya, gue sangat mengapresiasi mereka nggak maksain menggunakan lagu opening untuk final battle. Musik-musik di series ini udah bagus. Salah satu series dengan musik terbaik lah. Jadi ngapain harus maksain pakai opening kan? Vibes dari openingnya ini 11-12 sama Decker. Dan tahu sendiri Decker gimana jadinya. Jadi pilihan yang cukup bijak sih. Dan kalau dicari lagi apa kelebihannya, mungkin cara ngalahinnya yang nggak maksa. Bukan nggak maksa sih, tapi menurut gua agak beda aja. Kan biasanya pakai Nakama Power tuh. Tapi di sini Arc nggak menggunakan Nakama Power. Ya udah langsung dihantam-hantam aja. Cuma karena terlalu sebentar, ya udahlah nomor 3 aja ya.
Selanjutnya di nomor 2 ada Ultraman Z. Ini pertarungannya lama banget ya, karena nggak cuma Ultraman-nya aja di situ yang berantem, tapi juga pasukan tempurnya. Ya ini salah satu kelebihan yang nggak bisa dilewatkan, karena tim tempurnya nggak cuma nontonin doang, tapi benar-benar ikut bertempur dari awal. Meskipun nanti setelah Z muncul, mereka cuma nonton aja, tapi ya nggak masalah, karena di awal kita udah dikasih lihat bagaimana manusia berjuang, dan pertarungannya juga cukup epic. Z berantem sama Deathtrodos juga sama bagusnya. Cara ngalahin final bossnya pakai Nakama Power, tapi nggak ada masalah karena ya epic aja gitu. Di Decker juga Nakama Power ya, dibantuin sama Eternity Core-nya juga. Cuma emang adegannya tuh nggak se-epic Ultraman Z. Haruki teriak kosen diiringi dengan lagu openingnya yang sangat-sangat rock. Ya tentu saja ini jadi adegan yang epic. Coba kenapa di nomor 2? Nah nanti kalian tahu jawabannya. Dan di nomor 1, Final Battle Ultraman Reiwa terbaik jatuh kepada Ultraman Blazar. Sama-sama garapan Taguchi, tapi ini versi upgrade-nya. Z itu udah bagus, tapi kurang di sinematografinya. Bagi gua itu masih kurang menarik. Yang paling bagus sih menurut gua ya waktu di kosetnya aja sih. Tapi di Ultraman Blazar sinematografinya sangat-sangat bagus. Ada yang pakai one take, terus nampilin kota yang hancur, di shoot dari jauh, jadi kelihatan banget chaosnya gimana. Ada ledakan bomnya juga, wah itu keren sih. Untuk tim tempurnya juga di sini nggak beban ya. Memang sepertinya Taguchi itu nggak pengen ya. Kalau tim tempurnya dibuat beban, pertempuran storage melawan final bossnya cukup lama, meskipun di akhir nggak ngapa-ngapain. Masuk ke Blazar, wah dikasih dari awal sampai akhir. Terus yang bikin bagusnya lagi ya dari ceritanya, kondisinya bukan dunia mau kiamat ya, tapi dibuat menuju perang yang baru. Dan akting para karakternya sangat menjiwai, sehingga adegannya terasa lebih nyata. Tegangnya tuh dapat banget. Wah ini salah-salah ambil keputusan perang baru nih. Wah ini orang ngeselin banget nih. Jadi emang dari segala unsur bagus. Berantemnya bagus, sinematografinya bagus, visual efeknya bagus, ceritanya bagus, peran-peran karakternya ya, acting-actingnya juga bagus. Jadi ya udah nggak ada alasan lagi untuk nggak buat dia di nomor 1. Dan Taguchi ini harus ditiru sama director lain ya. Harus upgrade tuh dari kalian, jangan sama aja. Meskipun emang kualitas Z sama Blazar itu secara keseluruhan masih bagusan Z, tapi itu cuma beda tipis. Dan Taguchi tetap memperlihatkan upgrade dirinya, yaitu di final battle ini. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Final battle terbaik di era Reiwa, dari Ultraman Taiga sampai Ultraman Arc. Yang terjeleknya ada Taiga, dan terbaiknya ada Ultraman Blazar. Gimana, apakah kalian setuju dengan listnya? Atau kalian punya pendapat yang berbeda? Ya, silahkan aja komentar di bawah. Dan yaudah, segini aja video kita kali ini. Terima kasih telah menonton, and see you next time.